Shalom Sobat IBC, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Roh Kudus. Amin. Seperti yang kita ketahui bersama, himbauan dari pemerintah agar kita bisa melakukan social distancing, yaitu kita jemaat Tuhan bisa beribadah di rumah masing-masing selama 2 minggu ini. Dan untuk menanggapi hal itu, hari Minggu ini kita akan tetap mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan tim Praise and Worship sudah menyiapkan lagu pujian yang akan menolong kita masuk dalam pujian kita pada hari Minggu ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu pada muka, kita tidak bisa bertemu secara fisik, kita jauh secara fisik, tapi secara spirit kita dekat, karena kita adalah satu tubuh Kristus. Amin. Mari kita akan masuk dalam pujian pengibaran kita dan dilanjutkan dengan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawa oleh temanku Salimah Maksal. Sebelumnya, mari kita akan bersatu teduh, mari siapkan hati kita bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kita, keluarga kita di rumah, dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersatu dulu bersama-sama. Shalom jemaat IBC. Pada hari ini sesuatu yang berbeda ya, bahwa kita saat ini mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dan juga saya mau menyapa halo adik-adik yang ada di rumah, selamat beribadah bersama dengan papa mama di rumah ya. Dan kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, kita mau menundukkan kepala, kita mau berdoa sejenak untuk apa yang sudah kita lalui selama 1 minggu. Tuhan memimpin setiap kita, Tuhan memberkati setiap kita, dan juga Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua sampai dengan hari ini. Kita mau bersyukur, Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami tahu Tuhan, kondisi saat ini, kondisi yang cukup memprihatinkan untuk kami semua Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersekutu bersama, ketika kami bersepakat bersama, kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh dinyatakan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita akan datang menyembah Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, ada di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau sembah Tuhan kita. Bapakku datang.
bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Di saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, di tengah kondisi Indonesia yang kurang baik Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami, untuk saudara-saudara kami, untuk rakyat Indonesia, untuk pemerintah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberikan mujizat Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah kekhawatiran kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan, tempat perlindungan Tuhan. Bahkan saat badai menerpa, kami mau katakan bahwa aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Tuhan beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita IBC, kita mau angkat pujian-Mu bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak
kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau dengar akan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi kami semua Tuhan. Kami mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau juru selamatku Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa di dalam janji-janji kemenangan setiap kami Tuhan. Yesus
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-41. Saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah pertumbuhan iman orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya ini mengalami mukjizat kesembuhan, yaitu matanya yang buta sejak lahir bisa melihat, dan kemudian dia bersaksi tentang siapa Yesus, baik kepada tokoh-tokoh agama dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Menurut dia, yaitu orang yang melek matanya, yang sesungguhnya dia buta sejak ia lahir. Setelah ia disembuhkan dari kebutaannya, ia mengenal Yesus. Pertama kali ia mengenal Yesus sebagai orang yang dapat menyembuhkan matanya, seperti yang dikatakan oleh firman Allah dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 9 sampai yang ke-11. Demikianlah dikatakan dalam firman Tuhan. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka bertanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Orang buta itu pertama kali mengenal Yesus sebagai orang yang biasa, yaitu orang yang disebut Yesus, yang dapat menyembuhkan penyakitnya, yaitu dari kebutaan sejak lahir itu. Tapi rupanya pengenalan Yesus tidak hanya sampai di situ, karena kemudian ia berkata bahwa ia mengenal Yesus sebagai nabi, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak melihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertanyaan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Iman pengenalannya terhadap Yesus Kristus meningkat. Bukan hanya orang biasa yang bisa membuat mukjizat, tetapi dia adalah seorang nabi, yaitu seorang utusan Allah. Karena nabi adalah utusan Allah. Seorang nabi adalah seorang sebagai penyambung lidah Allah. Imannya meningkat. Pengenalan terhadap Tuhan Yesus meningkat. Bahkan pengenalannya tidak hanya sampai di situ. Rupanya orang buta ini, yang buta sejak lahirnya itu, imannya terus bertumbuh. Karena kemudian ia berkata bahwa Yesus bukan hanya orang yang bisa menyembuhkan, bukan hanya nabi, yaitu orang utusan Allah, tetapi dia mengenal sebagai orang saleh yang melakukan kehendak Allah. Seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 30 dan 31 yang berkata demikian.
Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedang ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang saleh yang melakukan kehendak Allah. Perhatikan kata itu. Karena pada waktu itu banyak orang saleh, tapi tidak semua orang saleh melakukan kehendak Allah. Seperti kebanyakan orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mengaku orang saleh, tapi hidupnya merampas janda-janda, mengucilkan orang yang dianggap berdosa, dan banyak hal yang ia lakukan tidak sesuai dengan perkataan mereka sebagai orang yang saleh. Bagaimana tentang saya dan saudara? Apakah saya dan saudara juga orang saleh yang mau melakukan kehendak Allah? Memang ini tidak mudah, tapi kita terus harus berusaha bagaimana kita dapat melakukan kehendak Allah. Kalau Rick Warren untuk melakukan kehendak Allah, dia harus bisa menangkap gerakan Roh Kudus, sehingga dia tinggal mengikuti gerakannya saja, dan apa yang dikerjakannya menjadi berhasil karena mengikuti gerakannya Allah, mengikuti kehendak Allah. Tapi rupanya orang Buddha ini masih juga berkembang lagi, bertumbuh lagi tentang pengenalan akan Yesus Kristus, karena kemudian ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah orang yang datang dari Allah. Dikatakan dalam Alkitab demikian, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia mengenal Yesus sebagai orang yang datang dari Allah. Ini hampir seperti pengenalan kuasa kegelapan, roh-roh jahat ketika ketemu Yesus. Dia berkata, Yesus, aku tahu siapa engkau. Engkau datang dari Allah. Artinya adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi pengenalannya luar biasa. Orang buta ini mengenal Yesus bukan hanya manusia sembarangan, tapi manusia Allah, manusia yang datang dari Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya kemudian orang buta ini menyebut Yesus Tuhan dan menyembah Dia, seperti dikatakan di dalam ayat 34, 35, 36, dan 38 demikian. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajarkan. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Luar biasa. Padahal Tuhan Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Tetapi orang buta menjawab, siapa dia? Kalau boleh saya tambahin, siapa dia? Anak Manusia itu, Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dia berkata, jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepada dia, supaya aku percaya kepada Anak Manusia itu. Tapi dia sudah percaya Yesus Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, orang yang buta sejak lahir yang sudah melihat itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Lalu ia sujud menyembahnya, yaitu menyembah Yesus. Menyembah Yesus sebagai Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi, sebagai kesimpulan,
orang yang buta ini bukan karena dosa orang tuanya dan juga bukan karena dosa dia sendiri, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui dia. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika murid-muridnya bertanya, apakah yang berbuat dosa orang tuanya atau dia sendiri sehingga ia buta sejak lahir? Tapi Yesus berkata, bukan orang tuanya, juga bukan dia, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui dia. Ini suatu yang luar biasa. Dan akhirnya benar bahwa orang yang buta sejak lahir itu bersaksi bahwa Yesus bukan manusia biasa dan juga bukan hanya sekedar nabi, sekedar orang saleh yang melakukan kehendak Tuhan, tapi adalah Tuhan Allah yang menjelma manusia, yang wajib disembah dan dipuji dan ditinggikan oleh setiap orang. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita juga mengalami pertumbuhan yang membuat kita semakin yakin bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, dan berani bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan hanya manusia biasa, bukan nabi, bukan orang saleh yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan yang menjelma manusia yang harus disembah oleh semua orang di muka bumi. Iman kita bisa meningkat jika kita mau melakukan perintah Yesus seperti orang buta sejak lahirnya itu. Bagaimana kalau dia, orang buta yang sejak lahirnya itu, tidak mau membasuh mukanya ke kolam Siloam? Pasti tidak akan terjadi mukjizat. Tetapi karena orang buta itu mau membasuh mukanya ke kolam Siloam, maka meleklah matanya. Itulah sebabnya dalam pasal 8 ayat yang ke-31 Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada dia. Dia berkata demikian, jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kata tetap tinggal dalam firman-Ku, kita sudah belajar bahwa artinya adalah tetap melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan. Jikalau kita tetap melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan, seperti juga keadaan seperti sekarang ini, pasti Tuhan juga akan banyak membuat mukjizat dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mengalami banyak mukjizat jika kita benar-benar berani menjadi pelaku firman Tuhan atau melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan. Tetap setia, tetap berdoa, dan bersyukur dalam segala keadaan. Seperti saat ini, walaupun ada corona, kita tetap berbakti di rumah kita masing-masing dan tetap mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, tapi kita akan berdoa syafaat dulu untuk bangsa dan negara dan untuk kita semua, dan juga sekaligus kita akan menutup ibadah pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa di rumah kita masing-masing bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman Tuhan, seperti orang yang buta sejak lahirnya yang mengalami mukjizat itu, karena berani melakukan perintah Yesus. Itulah sebabnya juga sekarang ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dilanda
dengan bencana yang bersifat mendunia yang disebut virus corona. Kami berdoa supaya bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi presiden, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi bupati, untuk menjadi pemimpin bangsa ini, dan sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, supaya dapat sehati mengambil satu keputusan yang baik untuk bangsa ini dan mengambil langkah-langkah untuk segera mempercepat selesainya virus corona ini. Jikalau 14 hari ada libur masal ini, biarlah pemerintah bergerak cepat sehingga 14 hari ini bisa selesai, sehingga bangsa kami segera bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kami juga bisa berbakti seperti biasa. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke tangan kuasa-Mu. Bahkan dunia ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Sebab kami percaya ini bukan kebetulan. Ini ada di bawah kendali Tuhan. Ini semua ada rencana Tuhan. Dan khususnya rencana Tuhan bagi umat Allah di seluruh dunia ini. Biarlah semua umat Allah mengerti rencana Allah sehingga dapat melangkah dengan tepat untuk kemuliaan nama Allah. Kami juga berdoa kiranya Engkau melindungi semua anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Gereja Baptis Indonesia Immanuel, bahkan juga Gereja Baptis pada umumnya di Pulau Jawa dan pada umumnya juga di Indonesia, dan semua umat Allah di negeri ini. Lindungi Tuhan, lindungi ya Tuhan, jauhkan dari bahaya ini, jauhkan dari virus corona ini, berikan kekebalan kepada mereka semua dan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah umur 60 tahun. Berikan Tuhan kemampuan kekebalan yang lebih sehingga tidak terserang corona juga. Dan kiranya Engkau dengar doa kami dan ampuni salah dan dosa kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi sungguh-sungguh dialami oleh setiap anak-anak-Mu, dan juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam urusan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati segenap jemaat-Mu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan tetap mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara secara pribadi, ingat, jaga kesehatan pribadi dengan kebersihan pribadi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau tidak ada, ya cuci tangan dengan sanitizer. Rumah jaga kebersihannya, dan kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting, lebih baik jangan keluar rumah. Hindari kerumunan. Kalau ada kerumunan, jaga jarak 1-2 meter. Dan kalau Anda ada hubungan dengan satu dengan yang lain, berusahalah juga menjaga jarak 1-2 meter. Dan kalau sedang flu atau batuk, pakailah masker. Itulah pesan saya sebagai hamba Tuhan yang terus-menerus berdoa untuk Anda supaya sungguh-sungguh kita dihindarkan dari bahaya virus corona. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.